Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novrinda Evrianti. Saya akan mempresentasikan tentang jihad, amar ma'ruf, nahi munkar. Yang pertama tentang jihad. Pengertian jihad. Apa itu jihad? Menurut bahasa, kata jihad berasal dari kata jahada atau jahdun yang berarti usaha atau juhdun yang berarti kekuatan. Sedangkan menurut istilah, jihad yaitu mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan, dan kesanggupan pada jalan yang diyakini atau diiktikadkan bahwa jalan itulah yang benar. Kemudian ada makna jihad secara khusus dan umum. Jihad mempunyai dua makna yaitu makna khusus dan makna umum. Makna khusus yang dimaksud dengan perang di jalan Allah yang ditujukan oleh orang-orang yang gugur di medan perang. Sedangkan makna yang umum ialah segala macam usaha yang membutuhkan ridha Allah, baik berupa ibadah khusus yang bersifat individual maupun ibadah yang bersifat kolektif. Menurut Quraisy Shihab, seseorang dalam berjihad mengarahkan kemampuannya secara bersungguh-sungguh memikul kesulitan sehingga jihad mereka itu berada untuk mencari keridhaan Allah. Maka Allah pasti akan memberikan jalan kedamaian dan kebahagiaan. Seperti halnya dalam menafsirkan Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, dan orang-orang yang berjihad mengarahkan kemampuannya secara bersungguh-sungguh memikul kesulitan sehingga jihad mereka itu berada untuk mencari keridhaan kami karena mereka melakukan demi Allah. Maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yakni kami akan mengantarkan mereka menuju jalan kedamaian dan kebahagiaan. Bentuk-bentuk jihad. Ada jihad melawan hawa nafsu, ada bersedekah, berzikir, menuntut ilmu, menyampaikan kebenaran, dan perang membela agama. Selanjutnya ada kaidah dan syarat jihad. Yang pertama yaitu jihad harus dibangun di atas dua syarat yang merupakan dasar dari setiap amal soleh yang diterima, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua, jihad harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disyariatkan jihad, yaitu seorang muslim berjihad agar agama Islam ini tegak dan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Yang ketiga, jihad harus dengan ilmu dan pemahaman tentang agama, karena jihad termasuk ibadah yang paling agung dan ketaatan yang paling mulia seperti yang telah disebutkan. Kemudian kaidah dan syarat yang keempat yaitu hendaknya jihad ditunaikan dengan kasih sayang dan kelembutan kepada makhluk. Yang kelima, jihad harus dilaksanakan dengan keadilan dan menjauhi permusuhan. Yang keenam, jihad harus dilaksanakan bersama dengan ulil amri. Yang ketujuh, hendaknya jihad fisabilillah dilakukan sesuai dengan keadaan mereka, sedang lemah atau kuat. Selanjutnya ada hukum jihad. Hukum jihad secara umum adalah fardu kifayah, artinya jika sebagian umat telah melaksanakannya, maka sebagian yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jihad berubah menjadi fardu ain, wajib secara individual jika sang pemimpin atau presiden memerintahkan warga muslim untuk berperang. Maka hukumnya menjadi fardu ain untuk berperang. Ketika musuh sudah datang ke suatu negeri, maka jihad menjadi fardu ain bagi seluruh penduduk di daerah atau wilayah tersebut. Selanjutnya ada jihad zaman Nabi versus zaman sekarang. Pada zaman Nabi, jihad itu adalah upaya bersungguh-sungguh mempertahankan diri dari serangan musuh. Sedangkan di masa kini, kita tidak dalam keadaan perang, tapi musuh yang kita maknai dalam konteks kekinian adalah musuh yang selama ini ada di sekitar, yang memasung kita untuk bisa berkembang, yang bisa menebarkan kemaslahatan, manfaat bagi sesamanya, seperti kebutuhan, kemiskinan, dan keterbelakangan, dan hal-hal lain yang menyulitkan upaya peningkatan kualitas peradaban. Oleh karenanya, jihad di masa sekarang adalah upaya bersungguh-sungguh di jalan Allah agar hal-hal yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan bisa kita hilangkan sehingga kualitas kehidupan peradaban terus meningkat dan membaik. Hikmah dalam berjihad. Yang pertama, terpeliharanya agama, tercegahnya kezaliman, memberantas kemunafikan, dan membela orang-orang lemah. Selanjutnya kita akan bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar.
Pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Secara bahasa, al-ma'ruf berarti dikenal, sedangkan secara istilah berarti sesuatu yang baik menurut syariat Islam, pandangan umum, dan adat masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai agama. Secara bahasa, al-munkar berarti sesuatu yang tidak dikenali, dan secara istilah berarti segala hal yang diingkari, dilarang, dan dicela oleh syariat Islam, serta dicela pula oleh orang-orang. Secara keseluruhan, pengertian dari amar ma'ruf nahi munkar yaitu sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Hukum amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang-orang yang tahu betul keadaan dan siasat bermasyarakat agar ia tidak tambah menjerumuskan orang-orang yang diperintah atau orang yang dilarang dalam perbuatan dosa yang lebih parah. Karena sesungguhnya orang yang bodoh terkadang malah mengajak kepada perkara yang batil, memerintahkan perkara yang mungkar, melarang perkara yang ma'ruf, terkadang bersikap keras di tempat yang seharusnya bersikap halus, dan bersikap halus di dalam tempat yang seharusnya bersikap keras. Sebagaimana yang terdapat diungkap dalam hadis riwayat Abu Dzar, hendaklah kamu beramar ma'ruf, menyuruh berbuat baik, dan bernahi munkar atau melarang berbuat jahat. Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu, kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan doa mereka. Hadis riwayat Abu Dzar. Selanjutnya ada amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan manusia. Al-Quran adalah kitab Tuhan yang sifatnya universal, artinya berlaku kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita temui orang-orang yang selalu menyerukan kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran, bahkan diri kita sendiri pun disadari atau tidak selalu menyerukan kebaikan dan melarang melakukan kejahatan, baik melalui tulisan maupun melalui sumbang saran terhadap sesuatu. Amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok agama saja atau ideologi semata. Namun amar ma'ruf nahi munkar juga bisa saja berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, budaya maupun hukum. Contohnya ketika seseorang menyarankan temannya yang masih membujang untuk segera nikah, berarti orang tersebut telah melakukan amar ma'ruf. Contoh lainnya yaitu ketika seorang pemimpin berusaha untuk memberantas korupsi, maka pemimpin tersebut telah bernahi munkar, dan seterusnya. Mengajak kepada kebaikan itu baik, melarang kemungkaran juga baik. Apabila kebaikan selalu diserukan, tetapi masih ada saja yang melakukan kemungkaran, maka kemungkaran tersebut harus dirubah atau diperbaiki. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.